Dari cita rasa tempo dulu, kehangatan kopi modern, hingga kelembutan matcha yang menenangkan. 3 rasa berbeda, 1 pemilik, 1 jiwa. Hai sahabat kuliner. Kali ini Torang akan mengunjungi 3 tempat unik yang ada di Gorontalo, yang tentunya milik dari satu owner saja. Hebat deh. Torang akan mulai dari kedai kopi Olami. DP makanan memang kesannya jadul, tapi kalau sudah parasa, dipastikan lidah tidak akan pernah bisa berhenti. Ayo. Rumah Makan Olami mengangkat konsep rumah jadul yang menyediakan makanan berciri khas tempo dulu, menghadirkan suasana hangat seperti makan di rumah nenek. Coba lihat, DP menu unik-unik. Ada varian bekal rumah Olami, varian mie, dan berbagai gorengan. DP menu kopi juga lain daripada yang lain pemirsa. Kenapa ini kayak mengambil konsep kafenya ini seperti konsep rumah jadul, kemudian juga kenapa makanannya lebih cenderung ke makanan-makanan zaman dulu gitu. Kenapa bisa seperti itu? Oke, Kak, kenapa konsepnya kita jadul? Biar itu orang-orang bisa bernostalgia ke masa yang dulu-dulu. Karena kalau untuk makanan-makanan yang dulu tuh udah jarang ditemukan. Jadi kalau kakaknya mau, itu bisa ke kedai kopi Olami. Apa menu yang recommended di sini? Kalau untuk yang minuman, itu kita ada kopi lawas, ada cam kopi teh, sama soda sarsaparilla cap badak, Kak. Wow. Tapi bukan badak ini kan? Enggak, bukan Kak. Oh. Ini untuk keunggulannya ini Kak, dia cuma dari Sumatera Utara. Jadi di impor Gitu. Impor langsung. Oke deh Kak, torang mau pesan berbagai menu-menu Yang sudah recommended. Torang utung Kak? Iya, Oke, boleh. terima- Silahkan dulu, Kak. Oke, Terima kasih. makasih. Ya, sama-sama, Kak. Wah, ini dia pemirsa yang pernah ada tunggu-tunggu. Punya torang mau makan dulu, tapi sebelum makan torang, ayo mari torang berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari makan. Yang pastinya ini dari segi penampakan atau visualisasi, Penampilan ini pasti sudah akan sangat motaboda. motaboda. Mari kita buktikan. Pada saat pertama kali makan dan mengunyah ini mie ayam pemirsa, DP bumbu rempah itu sangat-sangat terasa. Apalagi ini kan DP perpaduan kan memang menggunakan bumbu woku yang memang DP rempah berpadu itu kayak kunyit, kemudian juga ini ada merica di dalamnya yang memang ini meskipun pedas tapi bukan pedas yang langsung bikin kita kayak wah kepedasan seperti itu, tapi masih enak dan sangat direkomendasikan untuk kamu cicipi. Makan lagi. Benar-benar mutaboda guys. Pemirsa, kalau aku punya ini ada nasi goreng kampung. Jadi nasi goreng kampung ini nasi goreng yang dimasak dengan minyak goreng kampung, minyak goreng asli kampung. Jadi bukan menggunakan minyak kelapa sawit. Oke, aku mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia minuman yang bersoda tapi ini tempo duelo, tempo dulu-dulu banget begitu. Mari torang penasaran? Bagaimanakah rasanya? Dia rasa itu kayak dia bersoda,
tapi aroma kuat sekali dengan kayak rempah begitu ya. Oh, jadi kombinasi antara minuman rempah dan minuman bersoda. Approve. 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 Oke, pemirsa, sekarang aku mau coba cam kopi teh. Jadi cam kopi teh itu terinspirasi dari campuran kopi dan juga teh. Dan di kopi Olami ini dorang pakai Thai tea. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ekspresi saya bisa bawa sih. Coba bilang Pak pemirsa dulu. DP kopi strong, DP Thai tea juga sangat-sangat kerasa, guys. Nah ini DP nama Kaya butter, butter toast. Jadi ini dia DP dalam itu pakai selai serikaya Aku mau seperti ini satu dong. pemirsa. Dan ini juga pakai butter di dalamnya. Memang tidak pernah salah menu-menu yang ada di Kopi Olami ini, di kedai Kopi Olami. Ronald, tapi tunggu dulu, masih ada satu lagi. Apa itu? Ini guys, kopi. Ais kopi lawas. Makanan dan minuman di sini enak-enak, pokoknya bikin lagi. Apalagi DP mie ayam woku, pedasnya mantap, rasa bumbunya melimpah. Yap, betul sekali. DP nasi goreng Olo tidak kalah enak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan konsep dan nuansa berbeda di Everyday Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Motabodaan. Nah pemirsa, kalau yang ini beda sekali dengan Olami tadi. Tempatnya sih berhadapan, tepatnya di Jalan HB Yasin, Kota Gorontalo. Everyday Coffee menghadirkan suasana modern untuk pecinta kopi, lengkap dengan berbagai kreasi makanan dan cemilan. Kak, betul nggak sih di sini katanya bukan cuma jual kopi, tapi ada juga makanan-makanan enak? Oh iya betul. Wih, Ronald, kayaknya aku sudah sabar mau coba makanan-makanan enak di sini. Aku kira di sini kayak cuma DP kopi Kopi-kopi. yang DP bahan utama itu DP kopi. Tapi Kak, kalau misalnya untuk mau cari DP biji kopi, bahan-bahan yang digunakan itu biasanya bagaimana dia bisa dapat pilih ya? Kami membeli biji kopi full Arabica 100% Wow. yang spesial tea coffee grade. Kalau untuk makanan-makanan di sini kira-kira apa menu recommended dan seberapa lama menu-menu makanan di sini berubah atau berinovasi? Oke, untuk menu makanan di sini kami ada juga yang nasi goreng roa sama Korean chicken rice yang Korean chicken pakai rice. saus sendiri. Saus sendiri. Jadi Berarti ada DP saus itu perpaduan. adalah buatan Buatan memang sendiri. tangan Iya, sini. betul. Oke. Jadi ada perpaduan dari mancanegara, dari Korea, dari, dari luar kota. Nusantara bersatu di Everyday Everyday Coffee Coffee. yang ada di Gorontalo. Gorontalo tentunya. Oh ya Kak, kayaknya tuh orang mau pesan yang itu saja yang menjadi Menu-menu best recommended recommended yang di dikasih sini. dari tadi. iya, baik. Boleh? Oke, boleh. Oke, Siap. langsung Terima aku kasih Kak. langsung Langsung aku gua. sekali soalnya. Boleh? Oke. Silakan ditunggu Kak. Oke, Iya, makasih. makasih. Jadi pemirsa, Everyday Coffee ini konsepnya simple, nyaman, dan cocok buat semua kalangan yang mau menikmati kopi dan makanan kekinian. Nah pemirsa, ini dia menu recommended yang ada di Everyday Coffee. Ada apa saja Ronald, bisa dijelaskan?
Kalau di sisi aku ini ada yang namanya nasi goreng udang, tapi dia pakai sambal rawa. Wah, ini ada Korean nasi bumbu, yang mana nasinya ini dibumbu menggunakan daun jeruk dan juga bawang putih. Nah, pemirsa, di sini ada sea salt latte dan di sebelah Ronald ada apa lagi? Dan di sini ada avocado choco. Wow, menunya sangat-sangat unik ya pemirsa. Dan terus berlama-lama lagi kita akan mencoba semua menu recommended yang ada di Everyday Coffee. Amin. Oke, orang kan merasakan semua taboda apa makanan yang ada di depan di orang ini. Kamu tahu Ronald, ini DP ayam, ternyata DP saus ini homemade, bikinan sendiri. Bikinan khusus homemade dari Everyday Coffee. Jadi DP rasa tidak ada di tempat lain. Tapi kalau mau bilang ini kan DP nama kan makanan yang dari Korea, Korea. ya, chicken Korean. Tapi memang biar jauh-jauh DP owner guys, biar dari Korea dan manapun itu tetap saja kembali ke Gorontalo. DP autentifikasi itu sama kayak makanan yang ada di Gorontalo. Jadi disesuaikan dengan lidahnya orang Gorontalo. Sekarang orang semua coba DP minumannya. Sudah tadi Minuman ini. yang recommended tentunya. Oke, di sini ada avocado choco. Kamu pernah tidak merasa produk minuman olahan dari alpukat, tapi dia ada DP sensasi rasa kopi? Aku belum pernah sih. Aduh, Kenapa? so ini di dia no. Iya. Kamu sampai pernah rasa kopi tapi ada DP rasa asin? Belum. Sea salt latte. Coba kamu rasa. Karena Cocok. biasanya kopi itu dia mau sajikan ya biasa aja. Kalau misalnya dia mau pakai yang DP garam-garam agak aneh. nggak Aneh sih? kan? Tapi kamu rasa. Boleh nih. Boleh, coba kamu rasa. Tidak aneh. Enak, asin dengan manis, ketemu manis. Tidak aneh, Nanti coba. yang tidak diaduk. Jadi Coba. akan coba tidak diaduk. DP latte itu yang kamu coba. Lebih enak tidak diaduk pemirsa kalau versi saya ya. Kalau DP orang lop-lop ya. kalau orang coba yang dingin-dingin, orang mau coba yang panas-panas. Kalau ini hot latte. Jadi Ronald, informasi buat Ronald juga, hot latte ini di Everyday Coffee merupakan kafe pertama yang menggunakan full 100% Arabica yang tentunya specially coffee grade. Full Arabica 100%. Tadi orang so coba makanan, so coba minuman dan approve ya. Approve Approve. sekali. Mau makanan, mau minuman, semuanya kita kategorikan motaboda. Dan tentu saja pemirsa, untuk kamu yang suka dengan nuansa estetik, tapi mau DP makanan enak, tapi masih ada DP unsur Gorontalo, bisa sekali datang ke Everyday Coffee. Orang lanjut makan dulu. Dadah. Nah, kalau kafe yang ini lebih kalem, tenang, dan nyaman. Benar Cocok sekali. untuk kalian yang mau kerja tugas ataupun kerjaan kantor. Benar sekali. Wah. Oke, kita taruh dulu ke pronya.
Brew by Everyday Coffee adalah tempat untuk para pecinta matcha. Selain itu, ada berbagai kopi dan snack yang dijual di sini. Buat kamu yang penasaran, langsung jo datang. DP alamat di Jalan Andalas, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Wah, ini sih surganya penggemar matcha. DP warna cantik dan pastinya sehat juga. Kak, kenapa memilih matcha sebagai menu utama di tempat ini? Karena kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda di Gorontalo. Jadi untuk matcha itu rasanya unik dan menyenangkan. Unik dan menyenangkan. Iya. Oke, pemirsa, sudah ada 5 menu dari Brew by Everyday yang ada di depan itu orang. Benar sekali, dan ini merupakan menu-menu yang paling bestseller Kak, Iya, yang paling Paling direkomendasikan. recommended di Brew by Everyday. Oke. Oke, Kak izin orang semua Menikmati. menikmati Silakan, ini. Kak. Terima kasih Iya, terima banyak. kasih. Oke pemirsa, seperti biasa sebelum orang makan, tentu saja pasti orang mau berdoa dulu. Oke, Oke, mari mau kita coba yang coba. mana dulu? Aku akan coba Apa? pancake. Pancake. Mm-mm, Pancake pistachio. betul. Dan Kayaknya sebelum itu, aku mau coba Korean honey butter toast. pemirsa, kalau biasanya pemirsa menikmati matcha itu dalam kemasan minuman, pemirsa harus coba bagaimana menikmati matcha dalam kemasan yang dalam balutan dessert. Dessert. Utamanya yang pancake ini memang kalau pemirsa yang tipikal orang yang menganggap matcha itu adalah sebuah rasa yang aneh, Aku pemirsa banget, salah. aku. Pemirsa salah Mohon sekali maaf ya karena ini buat DP para matcha matcha lovers. enak sekali, memang tidak pahit, tapi dia manis pas dan tidak bikin enek. Benar, ini DP nama cheesecake original yang pakai DP Saus matcha. saus matcha. Bayangkan DP matcha seperti ini, pemirsa. Bismillah. Kalau ini aku mau coba ice ichi. Ice ichi ini pakai premium grade matcha. Dan di atasnya ini ada apa tadi namanya kan? Wijen hitam. Aku baru pertama coba sih, tapi aku mau coba dulu deh wijen ini yang di atasnya, belum mau campur di paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, untuk pemirsa sekalian yang mungkin suka perpaduan antara yang asin-asin dan rasa sedikit cepat dari matcha, bisa order langsung yang cheesecake original ini karena memang di sini DP krim matcha itu sangat terasa sekali. Baru ini DP cheesecake memang terasa sekali DP keju karena memang ya dibuatnya dari keju kayak gitu. Tapi DP kombinasi antara dua jenis bahan ini, cheesecake, cheese dan juga matcha, mau tahu dah. Mari kita rasakan yang Reiko. Jadi ini adalah minuman matcha varian Reiko, high premium grade matcha. Jadi DP matcha itu DP tingkatan yang paling premium lah begitu, yang Reiko ini. Bismillah. Oke, pemirsa, untuk kamu yang memang suka sekali dengan matcha yang tipikal less sugar atau yang tidak terlalu manis, Reiko ini sangat-sangat dianjurkan untuk Roni, ya, yang tidak terlalu suka manis dan pengen merasakan rasa dari lebih matcha begitu dari matcha-matcha yang lain yang intinya kayak tidak terlalu manis begitu. Dan pemirsa di rumah sambil orang menikmati makanan ini jangan dulu kemana-mana ya, karena abis ini Mutabodaah akan kembali hadir. Oke? Sekarang mau lanjut Makan dulu. Oke pemirsa, sambil orang menikmati berbagai olahan matcha yang ada di sini, pemirsa jangan kemana-mana karena orang masih akan kembali setelah ini. Tetap di Mutabodaah.
tempat berbeda, satu pemilik. Antoni, pengusaha muda berdarah Gorontalo, punya visi menghadirkan beragam pengalaman kuliner. Nah, pemirsa, orang sekarang sudah dengan owner dari Everyday Coffee, kedai kopi Olami dan Brew by Everyday, Kak Antoni dan Kak Wiwi. Kak Antoni dan Kak Wiwi, aku itu penasaran gimana sih awal mula kalian mengkonsepkan 3 tempat kuliner dengan konsep yang berbeda? Oke, berarti awalnya Everyday Coffee dulu nih yang berdiri. Jadi Everyday Coffee sebenarnya sejujur-jujurnya adalah hadiah wedding gift ke istri saya. Karena istri saya orang Medan, So sweet sekali. dia datang ke sini, saya bukaan kafe dan kebetulan dia sangat antusias dan sangat hobinya kopi. Jadi intinya dia suruh aku bekerja supaya tidak bosan. Oke. Tapi sebagai wedding gift dan kebetulan kita pas survei di sini, istri juga kan udah beberapa kali datang ke sini sebelum menikah. Itu kita survei, kita belum menemukan tempat yang dimana dia serving specialty coffee, terutama Arabica beans. Di Gorontalo hanya tersedia rata-rata di Robusta. Nah itu dia. Nah, dan kita pengen memperkenalkan sesuatu yang kita sama-sama, kita kan aslinya aslinya di Indonesia, tapi kita bertemunya di Australia, Melbourne. Nah Melbourne itu adalah kota kopi, salah satu kota kopi terbesar di dunia. Dimana yang biasa kita cicipi adalah beans Arabica. Nah sebenarnya Everyday berdiri, kita pengen menciptakan, pengen membawa apa yang kita kenali di sana, biar rakyat Gorontalo bisa menikmati kopi yang kita pernah nikmati di Melbourne. Apa sih yang menjadi tantangan dari Kak Antoni dan juga Kak Wiwi dalam mengelola bisnis ini? Mengingat ini tempatnya kan berbeda-beda, seperti itu juga konsep tempatnya juga beda-beda. Iya. Jadi Everyday Coffee berdiri dengan konsep yang minimalis, modern, sama estetik ya. Kita pengen targetnya orang yang pengen ngafe santai sambil foto-foto. Terus kenapa kedai kopi Olami berdiri? Itu jatuh dari ketika kita ada punya satu rumah tua yang daripada tidak produktif. Jadi kita mendingan maksimalkan aja, bikin dia produktif. Itu kenapa kopi Olami terlahir. Dan kopi Olami tantangan di Everyday-nya pertama itu adalah cara kita memperkenalkan kopi Arabica, di mana secara identitas kopi Arabica dia lebih asam ketimbang yang Robusta. Betul. Jadi banyak tantangan kita dari customer nih, kenapa kopi kalian asam? Kenapa ya, kita edukasi, dan juga ternyata ada orang yang memang dari sananya memang sukanya kopi Robusta. Dia nggak mau berpaling ke lain hati, di mana dia pengen kopi yang benar-benar yang rasa pahitnya lebih dominan dibandingkan rasa asam. Makanya terlahirnya kopi Olami, di mana kita pakai kopi full 100% Robusta. Jadi lebih ke kita mendengar apa kata konsumen, kita mencoba mengadakan apa yang konsumen pengen, dan terlahirnya kopi Olami. Kalau dari Kak sendiri, bagaimana tantangan yang dihadapi mengenai 3 tempat yang berbeda ini? Oke, untuk aku kan orang luar Gorontalo ya. Jadi tantangan terbesarku itu untuk mengerti pasar di Gorontalo. Dan sampai sekarang kita masih adaptasi sih. Iya. Jadi kita akan sepenuhnya training, terus-terusan training, dan itu juga alasan supaya kita konsisten pelayanannya di ketiga cabang itu. Kira-kira gimana sih cara menjaga kualitas dari 3 tempat yang berbeda ini? Oke, kalau untuk menjaga kualitas rasa ya, kita pasti mengutamakan bahan baku yang dengan kualitas premium. Karena kita percaya kualitas, ada rasa, dan ada harga juga. Gitu. Jadi tantangannya sistem dan standarisasi. Jadi kalau misalnya kakak lihat 3 konsep ini sangat berbeda, tapi dalamnya internalnya itu lumayan sama. Jadi sistemnya sama, SOP-nya sama, trainingnya sama juga. Gitu sih. Dan untuk konsep yang berbeda-beda itu sebenarnya Everyday ini kan anak pertama. Iya. Jadi seiring kita belajar lebih banyak, kan kita kemarin belajar macanya sampai ke Malaysia gitu. Jadi kita berdua itu suka belajar. Jadi ketika kita belajar hal yang baru, kita pengen konsepkan di sini untuk sharing gitu. Keren sekali ya, satu visi tapi 3 rasa. Dari sini kita banyak belajar tentang konsep membangun sebuah usaha. Apa yang sudah disampaikan ke Antoni dan Kak Wiwi, semoga memberikan motivasi buat kita semua.
3 rupa, 1 jiwa, semuanya hadir untuk memanjakan lidah masyarakat Provinsi Gorontalo. Gimana, kamu udah siap untuk datang ke tempat ini? Dan untuk itu, Mota Muda pamit undur diri dan sampai jumpa.